Teman-teman, kita masuk ke minggu ke-8, yang itu kita alhamdulillah lagi diberi kesempatan berjumpa di media online ini. Semoga pandemi corona segera berakhir, dan di minggu ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 kita bisa bertatap muka lagi, sehingga bisa bersua kembali dalam mata kuliah sistem pakar secara offline. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir setelah Ramadan. Materi pada minggu ini atau minggu ke-8 ini adalah konsep dasar kepastian. Jadi kita akan bahas apa itu konsep ketidakpastian. Yang pertama adalah pengetahuan yang ada dalam dunia nyata yang akan dipresentasikan ke dalam sistem pakar penuh dengan unsur ketidakpastian atau kesamaran. Komputer tidak akan memiliki untuk proses sesuatu yang tidak pasti dan samar. Komputer pada dasarnya diciptakan sebagai alat hitung. Sistem harus menggunakan teknik-teknik khusus yang dapat menangani ketidakpastian dan kesamaran dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani. Jadi komputer, kita bahas yang poin kedua, komputer itu hanya mengerti ya atau tidak, nol atau satu, pasti atau tidaknya. Jadi kalau tengah-tengah mereka kurang tidak bisa menangani gitu ya, ketidakpastian. Contoh ketidakpastian. Berikut adalah rule yang direpresentasikan pada aturan produksi. Rule ke-7, jika pusing pasien, jika cepat lelah juga pasien, dan sering kesemutan juga pasien, maka dia anemia. Bagaimana jika ada penyakit lain yang memiliki gejala yang sama dengan ketiga gejala tersebut? Bagaimana jika derajat gejala yang dialami seorang pasien dan pasien yang lain berbeda? Contoh pusing, ada yang dia pusing ringan, pusing berat sekali. Jawaban pengguna atau user atau pasien itu tidak hanya melulu jawabannya ya atau tidak. Jadi kalau kalian pada saat konsul gitu ke dokter, apakah jawaban kalian atau ya atau tidak saja? Tapi mungkin dok, kayaknya sih gitu ya. Ada kayak merasa tidak yakin dengan gejala yang dialami. Jawaban pengguna tidak pasti atas suatu pertanyaan diajukan oleh sistem. Nah, untuk menangani jawaban pengguna tersebut atau ketidakpastian atau kasus ketidakpastian tersebut ada 3 teknik. Yang pertama teknik probabilitas, itu akan di-handle oleh metode Bayes atau Daftar Shepard, ada faktor kepastian atau summary faktor atau CF, dan logika fuzzy yang bagian samar. Yang benar-benar samar itu biasanya fuzzy. Penyebab ketidakpastian aturan yang pertama adalah aturan tunggal. Dari aturan tunggal dipecah menjadi 3. Yang pertama adalah kesalahan. Dari kesalahan dipecah lagi. Yang pertama adalah ambiguitas, ambigu. Ketidaklengkapan data itu jelas. Kalau data tidak lengkap, kita tidak bisa membuat suatu kepastian yang pasti. Kesalahan informasi, ketidakpercayaan terhadap suatu alat, adanya bias. Probabilitas disebut tidak kemampuan seorang pakar merumuskan satu aturan secara pasti. Kombinasi gejala atau evidence. Jadi gejala atau istilah lainnya evidence. 2. Compatibility aturan. Kontradiksi aturan. Ada aturan itu yang kontradiksi. Contoh, jika anak demam, harus dikompres. Jika anak demam, perlu kedua jangan dikompres. Terus yang mana nih harus dilakukan? Kalau sebagai sistem bingung, yang dikeluarkan harus dikompres atau jangan dikompres. Harus ada definisi atau gejala, evidence yang lebih lengkap di sana. Demam berapa derajat kah yang harus dikompres dan demam berapa derajat kah yang tidak dikompres, misalnya seperti itu. Demam yang mengalami kejang, apakah itu harus dikompres atau tidak? Demam yang mengalami tidak kejang, apakah itu dikompres atau tidak? Makanya tadi salah satu ketidakpastian adalah ketidaklengkapan data yang kita terima. Subsumsi aturan.
Rule ketiga itu jika E1 maka H. Rule keempat juga jika E1 dan E2 maka H. Double hipotesisnya. Apakah kedua hipotesis itu boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi ada kejelasan dari misalnya ya. Jika rule 3E1 maka E2. Jika E1 dan E2 atau E2 maka redundansi aturan. Jadi hampir sama ya, cuma kebalik aja datanya. E1 dan E2, E2 dan E1. Hipotesisnya sama. Kehilangan aturan, misal dia menjawab E1 dan E2 udah oke, maka langsung hipotesis sah tanpa harus mengecek E4. Jadi E4 diabaikan, tidak pernah disimpulkan atau tidak pernah dicek. Probabilitas. Untuk mengetahui besarnya kemungkinan dihitung dari probabilitas jumlah premis yang muncul. Nah, makanya kemarin mungkin ada beberapa dari hasil project kalian yang mengeluarkan presentasi, dan waktu kita sesi tanya jawab di via classroom itu saya ada menanyakan dari mana hasil perhitungan tersebut. Ada beberapa teman kalian menjawab untuk sesuai yang ada di Faveline. Nah, kalau di Faveline itu bukan ya, bukan untuk mengetahui probabilitas, tapi untuk mengetahui tingkat akurasi yang dipilih apakah sesuai dengan aturan sistem yang keluar, apakah sudah sesuai dengan hasil sistem yang dikeluarkan, hasil hipotesis yang dikeluarkan sistem, apakah sesuai dengan aturan produksi. Kalau yang ini kita ingin mengetahui tingkat probabilitas kemungkinan, nah jadi jumlah premis terpilih dibagi jumlah premis keseluruhan. Secara kasat mata ini rumus mirip, ya benar. Tinggal rumusnya mirip, tapi yang diproses berbeda. Kalau di sini jumlah premis terpilih dibagi jumlah premis keseluruhan. Kalau yang di